Selanjutnya soal nomor 8. Midnight sun, fenomena keberadaan teramatinya piringan matahari di atas horizon selama 24 jam terus-menerus per hari selama musim panas. Oke. Patokannya matahari atau objek langit lainnya di gerak semu harian ya, terbit, terbenam dan lain-lain, itu adalah koordinat ekuatorial karena gerak itu terjadi karena bumi rotasi pada porosnya. Nah, sedangkan untuk pengamatan kelihatan atau enggak itu patokannya horizon. Jadi koordinat horizon. Nah, bagaimana penggambarannya penggabungan horizon dengan ekuatorial ini? Kalau kita kasih contoh pertama di koordinat lintang 0, pengamatan lintang 0 ya. Jadi lintang 0. Kita gambar dulu bola langitnya. Di lintang 0, horizon dan ekuator itu tegak lurus. Ini kita gambar horizonnya dulu. Sini utara, sini selatan gitu misalnya. Horizon, kemudian ekuator. Horizon itu ada zenit ya di sini. Horizon, ekuator tegak lurus. Oke, ini ekuator. Kemudian pengamatnya di tengah sini. Ini barat, ini selatan. Timur. Nah, ini KL selatan sekaligus kutub langit selatannya, ini utara, kutub langit utaranya. Nah, gerak objek langit itu akan sejajar dengan ekuator. Jadi misalnya matahari nih. Variasi matahari itu kan deklinasinya antara min 23,5 sampai plus 23,5 ya matahari ya. Jadi variasinya dari min 23,5 mungkin jalur matahari ini, jalur gerak matahari. Jadi dia terbit di arah barat, di arah timur, nggak pas di timur ya, di sini misalnya. Dia naik, kemudian terbenam di arah barat di sini. Itu kalau di min 23,5. Kalau di plus 23,5 dia akan dari terbit di arah timur, naik ke kulminasi atas, turun ke arah barat. Ya. Itu kalau di ekuator. Sedangkan kalau di lintang 90, itu ekuatornya sejajar dengan horizon. Kalau tadi kan tegak lurus ya. Jadi kita gambar seperti ini. Ini horizon sekaligus ini juga ekuator. Kutub langitnya pas di atas tegak lurus ya. Ini KLU, ini KLS. Nah, geraknya udah ngikutin ekuator. Jadi kalau min 23,5 arah geraknya di sini, artinya dia sepanjang hari nggak kelihatan di horizon. Kalau di atas, kalau plus 23,5 dia di sini, artinya dia nggak pernah terbenam. Yang kalau minus 23,5 dia nggak pernah terbit, kalau di plus 23,5 dia nggak pernah terbenam. Itu kalau di lintang 90 atau di kutub utara. Nah, dari sini kita melihat kalau matahari itu nggak pernah terbenam, itu condong di lintang tinggi ya, lintang 90. Kita sebenarnya bisa nembak jawabannya adalah yang D. Nah, pertanyaannya berapa patokan lintang minimal supaya matahari itu nggak bisa terbenam? Kita gambar yang ketiga. Kita gambar lintang yang miringnya antara 0 sampai 90. Kita gambar. Ini horizonnya, utara selatan, zenit, kutubnya mungkin di sini, KLU,
ekuatornya kemungkinan kayak gini. Ini ekuatornya. Oke. Lintang berapa ini? Lintangnya adalah dari utara ke KLU. Kenaikan KLU dari utara itu sebesar lintang. Karena kalau kita lihat di sini ya, yang lintang 0 itu KLU-nya himpit sama utara. Kalau lintang 90 itu KLU-nya 90 derajat dari utara. Nah, kalau lintang sekian, KLU-nya naik sekian dari utara. Nah, gerak matahari itu sejajar dengan ekuator tadi. Jadi supaya nggak terbenam, dia harus di atas horizon, artinya dia minimal arah geraknya itu segini. Yang tunjukin garis merah ini ya. Sejajar dengan ekuator ya. Nah, dari ekuator ke posisi mataharinya itu adalah deklinasi. Oke. Bisa kita lihat artinya seminimal-minimalnya adalah 90 derajat itu sama dengan deklinasi plus lintang. Artinya lintang minimal supaya matahari bisa kelihatan 24 jam atau tidak terbenam adalah 90 derajat min deklinasi. Nah, sedangkan deklinasi matahari maksimalnya ada 23,5 ya. Jadi bisa kita tulis 23,5. Artinya lintang minimal supaya matahari bisa kelihatan nggak terbenam itu 66,5 derajat. Dari pilihan ABCD mana yang cocok? Yang di atas 66,5 derajat bener lah yang D. Oke, gitu ya. Oke. Soal nomor 9. Voyager diluncurkan situ, sekarang jaraknya 151 AU dan sedang bergerak menjauhi matahari, kecepatannya sekian. Kapan nyampe ke Proxima Centauri? Yang ditanya adalah waktu. Oke. Sebetulnya ini hubungan biasa ya. Waktu itu adalah jarak per kecepatan. Jaraknya sekarang ke Proxima adalah 1,295 parsec. Jangan lupa dia udah nyampe 151,9 AU. Berarti dikurangin 151,9 AU per kecepatannya 6,1155 kali 10 pangkat 7 meter per jam. Nah, ini kan satuannya masih beda-beda. Kita konversi aja satuannya, jadi ini jadi meter, yang ini jadi meter per second. Artinya kita kalikan ya, 1,295 parsec itu 206265 AU. 1 AU nya itu 1,5 kali 10 11 per 6,1155 kali 10,7 per 3600. Oke, didapatkanlah berapa ya? Jadi masukin kalkulator, 2,35 kali 10 pangkat 12 detik. Nggak ada ya di pilihan. Oke, kita konversi ke tahun. Berarti dibagi 3600 jadi jam, dibagi 24 jadi hari, dibagi 365,25. Jadilah 74.000 tahun. Nah. Oke, nomor 10, peristiwa konveksi dalam bintang. Proses penting karena apa? Oke, jadi kita gambarkan dulu bintangnya. Kurang lebih ada dua macam ya. Yang pertama, di inti bintang itu terjadi proses fusi, bisa hidrogen dengan hidrogen atau partikel yang lebih berat menghasilkan energi. Nah, energi itu kemudian dihantarkan keluar dengan radiasi. Lalu di kulit yang lebih luarnya lagi dihantarkan dengan konveksi.
itu satu macam. Nah, kemudian macam yang kedua adalah dia ada fusi juga di tengah, kemudian energinya diantarkan dengan konveksi, baru kemudian radiasi. Nah, biasanya ini bintang yang bermassa biasa aja, misalnya matahari yang kiri, kemudian yang kanan ini biasanya untuk bintang yang massa besar. Jadi konveksi dulu baru radiasi. Jadi konveksi, radiasi, konduksi, seperti yang teman-teman ingat itu berkaitan dengan perpindahan energi ya, penghantaran energi. Jadi apakah yang A benar? Salah, karena yang meningkatkan temperatur bintang itu adalah yang menghasilkan energi. Apa itu yang menghasilkan energi? Adalah fusi partikel-partikel di inti bintang, misalnya hidrogen tambah hidrogen dan seterusnya. Kemudian mencampurkan gas-gas dalam bintang, benar ya, karena konveksi itu adalah perpindahan energi disertai perpindahan mediumnya. Jadi perpindahan energi dengan medium gas disertai perpindahan gasnya, jadi gas itu akan semakin bercampur. Yang C ini juga salah, karena harusnya seperti yang dilihat di gambar, itu harusnya bukan ke pusat tapi keluar. Yang D juga salah, neutrino. Neutrino tidak berkaitan dengan perpindahan energi. Yang E juga salah, ini juga reaksi fusi hidrogen ya, reaksi pembakaran, itu harusnya dia meningkatkan temperatur dan dia bukan konveksi. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekian dulu pembahasannya, semoga bermanfaat.